Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tarbus TV. Pada video kali ini saya akan membacakan untuk Anda buku yang berjudul Your Excellent Skill Sharpener karya An Ubaidi bagian ke-15. Menggunakan kekesalan. Jurus lain yang bisa kita lakukan untuk mensyukuri dan mencintai apa yang kita lakukan, mencintai pekerjaan dan mensyukuri profesi yang kita emban hari ini adalah menggunakan kekesalan, menggunakan tekanan batin yang kita rasakan, menggunakan ketidakpuasan kita terhadap pekerjaan dan profesi. Hal ini sebagai kekuatan atau pendorong untuk memperbaiki, melangkah maju, dan menolak kemandekan. Mengapa kita perlu memanfaatkan hal-hal yang bersifat energi negatif? Perlu kita sadari untuk sekian kalinya bahwa sebetulnya yang memberikan julukan negatif adalah teori hidup yang kita anut. Sementara kalau kita merujuk pada teori Allah sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, ditemukan pengklasifikasian antara energi negatif dan positif. Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang diantara keduanya dengan main-main. Kami tidak menciptakan keduanya melainkan dengan hak, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Quran Surat Ad-Duhan ayat 38 sampai dengan 39. Maka apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Quran Surat Al-Mu'minun ayat 115. Dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan hati agar kamu bersyukur. Quran Surat An-Nahl ayat 78. Dengan kata lain, semua yang diciptakan Allah, semua yang dibiarkan Allah, dan semua yang diizinkan Allah keberadaannya memiliki kegunaan. Kitalah yang diberi tawaran untuk memilih apakah kita akan memilih untuk menciptakan kegunaan positif atau kita akan memilih untuk menciptakan kegunaan negatif. Menjatuhkan pilihan adalah pekerjaan kita, kebebasan kita, bukti nyata dari pernyataan Allah yang memuliakan anak Adam. Menurut hukum memilih, the law of choice, dijelaskan bahwa hidup kita tergantung apa yang kita pilih. Setiap pilihan akan menghasilkan konsekuensi yang tidak bisa kita pilih. Kalau kita memilih kegunaan positif, maka pilihan kita akan menghasilkan konsekuensi positif. Begitu juga, kalau kita memilih kegunaan negatif, maka pilihan kita akan melahirkan konsekuensi negatif. Konsekuensi ini sifatnya sudah pasti dan sudah tidak bisa dipilih. Manusia diberi pilihan untuk memilih, tetapi tidak diberi pilihan untuk memilih akibat dari pilihannya. Al-Quran menjelaskan konsekuensi itu antara lain sebagai berikut. Dan bahwasannya seseorang itu tiada beroleh selain apa yang sudah diusahakannya. Dan bahwasannya usaha itu kelak akan diperlihatkan. Kemudian dia diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna. Quran Surat An-Najm ayat 39 sampai dengan 41. Barang siapa yang melakukan kejahatan niscaya akan diberi balasan dengan kejahatan itu dan ia tidak mendapatkan pelindung dan tidak pula mendapatkan penolong selain dari Allah. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki atau perempuan sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu akan masuk surga dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Quran Surat An-Nisa ayat 123 sampai dengan 124. Karena setiap pilihan itu akan melahirkan konsekuensi yang sifatnya sudah pasti, dan karena setiap pilihan yang kita tentukan itu akan menjadi sebab yang akan pasti melahirkan akibat, the law of cause and effect, maka kita diperintahkan untuk berikhtiar menciptakan pilihan yang positif. Kalau kita lihat ke praktek hidup, ada pelajaran yang bisa kita ambil bahwa yang menentukan nasib langkah kita bukanlah keadaan yang melingkupi kita pada hari ini, bukan pekerjaan kita hari ini, dan bukan pula profesi kita hari ini, melainkan
pilihan seperti apa yang kita ciptakan atas pekerjaan, profesi, atau kenyataan hidup kita hari ini. Kita bisa saksikan sendiri di lapangan bahwa meskipun hari ini kita sudah mendapatkan pekerjaan atau profesi yang oke menurut kita, tetapi kalau yang kita ciptakan adalah pilihan negatif, menggunakan secara negatif, maka pekerjaan dan profesi itu akan mengantarkan langkah kita pada nasib yang not okay. Sebaliknya, meskipun kita saat ini sedang berada di pekerjaan atau profesi yang not okay, tetapi kalau yang kita pilih adalah kegunaan positif, maka langkah kita akan sampai pada pekerjaan dan profesi yang oke. Brian Tracy pernah mengingatkan kita, jangan berpikir dari mana asalmu, tetapi berpikirlah kemana kakimu akan melangkah. Kemana kita akan melangkahkan kaki kita akan menentukan di mana nanti kita akan berada. Memang bukan rahasia lagi bahwa yang kita minta adalah pekerjaan dan profesi yang oke menurut kita. Kemudian kita bisa menggunakannya dengan pilihan positif sehingga akhirnya semakin oke. Ini yang kita harapkan, ini yang kita dambakan, dan ini yang menjadi keinginan kita semua. Karena terkadang harapan, dambaan, dan keinginan itu tidak langsung 100% klop dengan kenyataan yang kita hadapi, maka yang perlu kita jaga adalah jangan sampai kita hari ini sedang mendapatkan pekerjaan dan profesi yang not okay, lalu kita tergoda untuk menciptakan pilihan negatif. Akhirnya negatif ditambah negatif sama dengan semakin negatif, belenggu siksa. Sesungguhnya kami telah menunjukkan jalan yang lurus, ada yang bersyukur dan ada yang kufur. Sesungguhnya kami menyediakan bagi orang-orang yang kufur itu rantai, belenggu, dan neraka yang menyala-nyala. Quran Surat Al-Insan ayat 2 sampai dengan 4. Kalau kita coba membuat kesimpulan sementara dari uraian di atas, mungkin yang bisa kita pertegas lagi di dalam diri kita adalah bahwa pada hakikatnya menentukan diri kita menerima konsekuensi negatif atau positif bukanlah kenyataan yang menimpa kita, melainkan apa yang kita ciptakan atau apa yang kita pilih. Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa misi beliau diturunkan di bumi ini tidak lain adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Kalau kita lihat dari berbagai referensi yang ada, akhlak artinya adalah apa yang kita ciptakan dari diri kita. Khalaqa yakhluqu khalqan. Akhlak bukan sekedar tatanan moral yang seolah-olah hanya berlaku dalam praktek hubungan kita dengan orang lain yang punya konsekuensi sebatas dipandang sopan dan tidak sopan menurut tata krama tertentu. Akhlak adalah postur sikap mental dan tindakan yang kita ciptakan dari diri kita ketika menghadapi keadaan hidup yang menyangkut urusan hubungan kita dengan diri kita, hubungan kita dengan orang lain, hubungan kita dengan dunia, dan hubungan kita dengan Allah. Covey mengatakan bahwa pilihan yang kita putuskan itulah ujian yang menentukan karakter dan kompetensi kita. Selama akhlak ini masih ada, selama itu pula hakikat diri kita masih ada. Akhlak adalah pembuktian diri dan akhlak adalah manifesto. Akhlak berhubungan dengan kebenaran mutlak yang ditetapkan oleh cara kerja hukum Allah dan berlaku untuk semua manusia tanpa sekat ruang, waktu, standar, etika tertentu, atau tradisi tertentu, bahkan nilai-nilai dan norma-norma tertentu. Akhlak adalah apa yang kita ciptakan dari diri kita pada saat kita menghadapi kenyataan hidup yang terkadang negatif atau positif. Kenyataan positif atau negatif bisa menyesatkan orang yang akhlaknya lemah. Sebaliknya, kenyataan negatif atau positif akan memperkuat dan mencerahkan orang yang akhlaknya kuat. Dalam Al-Quran dijelaskan, dengan perumpamaan itu banyak orang yang disesatkan Allah, dan dengan perumpamaan itu banyak pula orang yang diberi petunjuk, dan tidak ada orang yang disesatkan Allah kecuali orang yang fasik. Quran Surat Al-Baqarah
ayat 26. Sumber dorongan maju. Sumber dorongan di dalam diri kita itu berasal dari energi menginginkan sesuatu, wanting, dan bisa berasal dari energi menghindari sesuatu, not wanting, yang oleh Al-Ghazali disebut kecenderungan untuk mendapatkan dan kecenderungan untuk menghindari. Kedua jenis energi ini disediakan oleh Allah di dalam diri kita untuk dioptimalisasikan. Kalau kita memilih penggunaan negatif, cara negatif, dan sasaran negatif, maka negatiflah yang akan kita dapatkan. Sebaliknya, bila kita memilih penggunaan positif, cara positif, dan untuk mendapatkan sasaran positif, maka positiflah yang akan kita dapatkan. Dan Allah senantiasa menghendaki kita untuk menjatuhkan pilihan positif. Dia tidak menghendaki kita untuk menjatuhkan pilihan negatif. Semua yang positif datangnya dari Allah, karena itu yang dikehendakinya dari kita. Semua yang negatif datangnya dari kita sendiri, karena Allah tidak pernah menghendaki kita menjatuhkan pilihan negatif. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sama sekali tidak menganiaya hamba-hambaku. Quran Surat Qaf ayat 29. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Quran Surat Asy-Syura ayat 30. Anthony Robbins mengakui, rahasia kesuksesan saya di karir adalah belajar bagaimana menggunakan kesengsaraan dan kesenangan, bukan menjadi korban kesengsaraan atau kesenangan. Jika kamu melakukan ini, maka kamu akan bisa mengontrol hidupmu. Sebaliknya, jika kamu tidak melakukannya, maka kamu akan dikontrol. Dalam kaitannya dengan pembahasan kita kali ini, kekesalan, kekecewaan, ketidakpuasan, tekanan, penderitaan, dan lain-lain bisa kita gunakan sebagai energi positif yang mendorong kita melakukan hal-hal positif sebagai syarat mutlak untuk mendapatkan hasil positif. James Allen mengatakan, pikiran positif dan tindakan positif hampir tidak pernah memproduksi hasil yang negatif. Pikiran negatif dan tindakan negatif juga tidak pernah melahirkan hasil yang positif. Di antara bentuk-bentuk dorongan maju positif yang bisa diterapkan di dalam diri kita adalah sebagai berikut. 1. Dorongan perbaikan. Konon, begitu Joseph Pulitzer mendaratkan kakinya di benua Amerika, yang terpikir olehnya adalah memiliki kantor surat kabar sendiri, karena saat itu di Amerika masih belum banyak usaha serupa. Ia kemudian membeli harian The Sun yang kala itu nyawanya hampir berakhir. Selesai dibeli, ia bingung harus melakukan apa untuk membesarkan harian yang oplahnya minim itu. Di samping itu, ia juga tidak punya pengalaman mengelola sebuah koran harian. Joseph Pulitzer menghabiskan malam-malamnya bukan untuk tidur, melainkan untuk melihat, membaca, menandai, dan membandingkan surat kabar miliknya yang tidak laku itu untuk menemukan ide, format, atau apa saja yang kira-kira bisa membuat korannya lebih sempurna. Apa yang ia temukan pada saat orang lain tidur itulah yang kemudian menjadi bahan koreksi penting bagi para wartawannya di esok hari. Sampai kemudian lahir sebuah konsep jurnalistik miliknya yang oleh dunia diabadikan sebagai lambang supremasi karya jurnalistik. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka tidak tidur di waktu orang lain tidur, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, khaufan wa tama'an, dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Quran Surat As-Sajdah ayat 16. Apa yang dilakukan oleh Joseph Pulitzer itu pula yang juga pernah dipraktekkan oleh Pak Dahlan Iskan ketika diberi tanggung jawab untuk mengelola koran Jawa Pos yang saat itu oplahnya sedang anjlok total, sementara dirinya tidak punya pengalaman mengelola harian. Ia menghabiskan malam-malamnya bukan untuk tidur ketika orang lain tidur, melainkan untuk membolak-balik dokumen koran Jawa Pos yang sudah dipasarkan namun tak laku banyak. Apa yang ditemukan di malam hari itu kemudian ia jadikan materi memberikan arahan kepada wartawan agar korannya laku.
Contoh di atas barulah sepersekian kecil dari sekian permisalan yang ditujukan Allah kepada kita, bahwa di sana ada orang yang mendapatkan dorongan perbaikan demi perbaikan dari ketidakpuasannya terhadap hasil kerjanya. Karena mereka memilih penggunaan positif dengan cara positif, maka masuk akallah bila kemudian mereka mendapatkan hasil yang positif. Hasil studi ilmiah yang dilakukan oleh Philip Hamret, PhD, terhadap para tokoh menunjukkan bahwa di antara ciri khas paling menonjol dari mereka adalah memiliki idealisme yang tinggi dan kemampuan untuk mempraktekkan idenya di lapangan. Mereka memiliki cita-cita tinggi, idealisme, gagasan, dan visi yang jauh. Namun demikian, mereka memiliki kemampuan untuk membuat keputusan yang bisa dijalankan di lapangan. Lebih lanjut, Philip E. Humbert, PhD, menulis, mereka yang sudah meraih prestasi tinggi itu menciptakan kesuksesan atas dasar tujuannya. Mereka mempelajari sesuatu dari orang lain yang sudah berprestasi. Mereka belajar dari orang lain yang terbaik dan mereka bekerja keras. Mereka mempelajari kesalahannya dan menciptakan perubahan. Mereka mengerahkan fokus dan melakukan dengan sebaik-baiknya dari apa yang mereka kerjakan. Semua orang menginginkan kesuksesan. Bagi saya, kesuksesan hanya bisa diraih dengan kegagalan dan introspeksi diri. Begitu kata Soichiro Honda. Dale Carnegie menyimpulkan, orang berprestasi akan mendapatkan keuntungan dari kesalahannya dan mencoba lagi dengan cara yang berbeda. Dr. John C. Maxwell menulis dalam bukunya Failing Forward, Anda bisa lihat semua orang pernah salah. Perbedaan sejati antara orang yang biasa dan orang luar biasa adalah persepsi dan respon mereka terhadap kegagalan. Latihlah diri Anda untuk melihat kesalahan sebagai kekeliruan sementara dan mulailah untuk menggunakannya sebagai batu loncatan menuju kesuksesan Anda. Dan sesungguhnya Aku Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat kembali ke titik normal, beriman, beramal soleh, kemudian tetap di jalan yang benar, berusaha menangkap petunjuk. Quran Surat Toha ayat 82. Maka jika kamu sudah selesai dari satu urusan, kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah hendaknya kamu berharap. Quran Surat Al-Insyirah ayat 1 sampai dengan 8. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.